Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman yang baik. Semoga senantiasa di dalam keselamatan dan juga kesehatan yang prima ya. Nah, kali ini saya akan mendiskusikan atau kita akan mendiskusikan salah satu topik di dalam hukum kewarganegaraan. Mohon maaf, maksud saya pendidikan kewarganegaraan, yaitu tentang esensi dan urgensi identitas nasional. Nah, selama kurang lebih 30 atau mungkin 15 menit ke depan, saya akan mencoba untuk memberikan paparan singkat terkait dengan beberapa subtopik yang ada di dalam topik identitas nasional ini. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan memberikan outline dari apa yang akan kita diskusikan, yaitu pertama tentang pengertian identitas nasional. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana identitas nasional itu terbentuk. Yang ketiga, apa saja yang terkualifikasi sebagai identitas nasional. Selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang apa yang menjadi fungsi dari terbentuknya identitas nasional. Kemudian yang terakhir kita akan mendiskusikan tentang identitas nasional dan tantangannya. Nah, adapun tujuan perkuliahan kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu menganalisa esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, dan mampu menyajikan hasil kajian konseptual dan atau empiris terkait esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. So, ini kayak sangat formal banget begitu ya. Ya memang karena bahasa yang digunakan saya ambil langsung dari buku yang sudah saya bagikan ke teman-teman melalui Aula Learning System. Nah, sekarang kita akan coba untuk membicarakan atau mendiskusikan tentang aspek pertama atau subtopik pertama tentang konsep identitas nasional. Sebagaimana kita tahu, kata atau frase identitas nasional itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah identitas dan yang kedua adalah nasional. Identitas itu merupakan atau diambil dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang kalau kita rujuk di dalam kamus bahasa Inggris Oxford itu berarti tentang apa ya, tentang apa atau siapa. Kemudian yang kedua, identity itu bisa bermakna sebagai karakteristik atau perasaan atau kepercayaan yang menjadi pembeda, tentu menjadi pembeda dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah kondisi yang menunjukkan kemiripan. Di dalam kamus Wikipedia dikatakan bahwa identity adalah istilah payung yang umum digunakan di dalam ilmu sosial untuk menunjukkan konsep dan ekspresi dari suatu individu maupun afiliasi kelompok seperti identitas nasional atau seperti yang tergambar pada identitas nasional atau identitas kultural. Sedangkan di dalam kamus bahasa Indonesia atau kamus besar bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi dan dapat pula kelompok. Di sisi lain terdapat kata nasional ya di dalam identitas nasional. Jadi sama juga kata national ini juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu national, yang jika diartikan itu bisa dipahami sebagai terkait dengan bangsa yang dimiliki oleh bangsa secara keseluruhan atau dimiliki dan dikontrol oleh pemerintah secara finansial. Itu makna yang ada di dalam kamus Oxford. Kemudian kalau kita mengacu di dalam kamus besar bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri atau meliputi suatu bangsa. Jadi kalau misalkan dua kata itu digabungkan, identitas dan juga nasional, maka hal ini bermakna sebagai hal ya,
mungkin karakteristik yang itu bisa menjadi pembeda atau yang dimiliki oleh suatu bangsa gitu, yang tentu saja itu dijadikan pembeda dengan bangsa yang lain. Nah, di dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan jati diri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Jadi hampir sama kira-kira. Jadi kalau kita bisa simpulkan, ya identitas nasional itu pada prinsipnya adalah karakteristik yang melekat pada individu-individu atau warga negara bangsa Indonesia yang digunakan untuk membedakan bangsa Indonesia itu dengan bangsa lain. Kira-kira begitu. Baiklah, sekarang kita akan menuju kepada outline yang kedua atau subtopik yang kedua terkait dengan bagaimana sih sebetulnya pembentukan identitas nasional atau bagaimana identitas nasional itu terbentuk. Spesifik di sini kita akan ngomong tentang bagaimana identitas nasional keindonesiaan itu terbentuk. Jadi kalau kita mengacu kepada buku yang ada, referensi yang ada, pembentukan identitas nasional dalam konteks Indonesia bisa dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek historis, aspek sosiologis, dan juga aspek politis. Dari aspek historis kita bisa melihat bahwa sebetulnya identitas atau karakter yang ada pada bangsa Indonesia itu lebih terbentuk karena penjajahan, atau bahasa lainnya adalah kolonialisme atau kolonialisme. Jadi sebagai bangsa yang kemudian dijajah, ada semacam perasaan bersama sebagai bangsa yang terjajah, meskipun kita memahami bahwa Indonesia itu juga sangat plural ya, sangat plural, tetapi karena pengalaman sejarah memberikan pengalaman yang berbeda, pengalaman yang sama, yaitu sebagai bangsa jajahan, sehingga rasa nasionalisme mereka terbentuk melalui proses itu. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek sosiologis. Dari aspek sosiologis ini, identitas nasional terbentuk akibat persinggungan budaya secara alamiah. Jadi ini hal yang merupakan sangat wajar ya, alami gitu. Jadi satu kultur bertemu dengan kultur lain, individu satu bertemu dengan individu yang lain, sehingga mereka melakukan interaksi, dan dalam proses interaksi itu mereka juga becoming, mereka juga menjadi dan mencoba untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri, termasuk dalam konteks kebangsaan Indonesia. Ketika kemudian mereka dipertautkan dengan kultur yang beraneka, dan kemudian mereka saling berkomunikasi satu dan lainnya, dan ketika ada kesepahaman terhadap beberapa hal, maka itu menjadi identitas kolektif. Dan yang terakhir adalah dilihat dari aspek politis. Jadi identitas nasional itu bisa juga terbentuk karena aspek politis. Politis dalam konteks ini ya tentu menjadi domain dari, atau menjadi sangat dominan peran negara dalam proses pembentukan identitas nasional itu, terutama melalui program yang dirancang secara sistematis, dan kemudian negara juga membuat serangkaian kebijakan untuk merumuskan identitas nasional itu. Misalkan melalui peraturan perundang-undangan, melalui serangkaian kebijakan yang pada intinya memperkuat identitas nasional itu. Contohnya misalkan di undang-undang sudah ada bahwa tentang bendera, tentang bahasa yang digunakan. Kalau bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Indonesia, hal itu merupakan upaya sistematis dari negara untuk atau dalam rangka mewujudkan atau memperkuat identitas nasional. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih kemudian atau bentuk perwujudan dari identitas nasional seperti apa sih, atau bagaimana orang luar itu sering memandang Indonesia, atau mungkin karakter-karakter apa sih yang muncul yang itu menurut bangsa Indonesia itu merupakan karakter bangsa Indonesia bingits gitu atau banget ya. Nah, ini kalau kita mengacu pada referensi yang ada, nah
ada sejumlah ciri khas yang menjadi watak ya, karakter pada bangsa Indonesia pada umumnya, yaitu yang pertama sifat religius. Jadi setiap aspek di dalam gerak langkah kehidupannya itu sangat dipengaruhi oleh ajaran agama atau kepercayaan. Jadi sifat religius ini maknanya seperti itu. Jadi kepercayaan dalam konteks luas ya, tidak hanya kemudian merujuk pada agama saja, tetapi juga kepercayaan tradisional yang mungkin masih hidup. Kemudian yang kedua adalah sikap menghormati bangsa dan manusia lain. Jadi ya kita bisa mungkin melihat bahwa saking ramahnya kita maka kemudian penjajah itu bisa menjajah kita sekian lama, mungkin guyonannya seperti itu. Kemudian yang lain adalah rasa persatuan, gotong royong. Nah ini juga saya kira menjadi ciri khas ya dari bangsa Indonesia. Terlebih di masyarakat pedesaan, kegotong royongan itu masih banyak kita saksikan. Nah, kita juga bisa melihat proses gotong royong itu ketika ada peristiwa bencana. Saya kira di situ juga muncul sih. Jadi beberapa komunitas, baik itu individu maupun kelompok masyarakat tertentu, mereka bekerja sama untuk meringankan beban dari saudara-saudara mereka yang tertimpa bencana. Kemudian musyawarah ini juga menjadi hal yang menjadi ciri khas ya, pembeda dengan bangsa lain, bahwa dalam musyawarah ini ada kegiatan untuk merembuk sesuatu. Kalau ada permasalahan, mereka memusyawarahkan, merembuknya dengan berdiskusi, dengan mencoba untuk mencari jalan yang terbaik dengan atau dalam situasi diskusi yang penuh rasa hormat ya, satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai itu ada juga karakter mendasar, yaitu tentang ide keadilan sosial, bahwa ada suatu hal yang ingin dituju dari semua karakter-karakter yang muncul itu ialah untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, semua karakter-karakter itu mengkristal atau memadat di dalam satu ideologi yang kita sebut atau kita pahami bersama sebagai Pancasila. Jadi bisa dikatakan bahwa Pancasila adalah kristalisasi sebagai jati diri bangsa sekaligus sebagai identitas nasional. Nah, dalam perspektif normatif, identitas nasional itu dipahami sebagai identitas nasional sebagaimana kemudian dipahami oleh peraturan perundang-undangan. Jadi bagaimana undang-undang, peraturan perundang-undangan mengatur tentang identitas nasional. Nah, di situ di dalam peraturan perundang-undangan yang termasuk atau terkualifikasi sebagai identitas nasional, yang itu menjadi ciri pembeda warga negara Indonesia dengan yang lain, itu adalah dilihat dari beberapa hal. Pertama adalah dari bendera. Tentu kita memiliki bendera yang berbeda dari bangsa lain kecuali dengan Monaco ya, itu sama. Kemudian ada bahasa, jadi kita menggunakan bahasa Indonesia meskipun agak mirip-mirip dengan Malaysia, Upin Ipin, tetapi dalam beberapa hal itu juga kita bisa membedakan dari logatnya dan sebagainya. Lambang negara ya, Garuda Pancasila, itu pun juga bisa dibedakan gitu dengan misalkan yang ada di Amerika. Kemudian kita juga memiliki lagu kebangsaan yang berbeda, dan itu saya kira tidak ada yang menyamai juga. Jadi kalau dalam perspektif normatif kita bisa pahami bahwa identitas nasional tergambar atau terwujud dalam bentuk yang seperti itu. Bahasa, bendera, simbol negara, dan kemudian lagu kebangsaan. Nah, apa sih kemudian fungsi dari ketika identitas nasional itu terbentuk? Nah, tentu yang pertama kita bisa sebut ya, berulang kali, artinya dalam penjelasan sebelumnya juga bisa kita lihat. Dalam penjelasan sebelumnya kita bisa melihat bahwa ya, identitas nasional jelas menjadi pembeda. Jadi fungsi pertama dari identitas nasional adalah
sebagai pembeda. Yang kedua, identitas nasional merupakan ruh dari negara bangsa, artinya ini merupakan nyawa dari persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau semisal identitas ini kemudian tidak ada, ya tentu negara Indonesia itu tidak eksis, tidak akan ada, bubrah. Dan yang ketiga, identitas nasional itu adalah untuk menjaga kewibawaan antar komponen bangsa. Jadi ini semacam pride, semacam kebanggaan yang memang harus dijaga oleh setiap komponen bangsa. Nah, terakhir, bagi negara bangsa tentu identitas nasional itu menjadi hal yang sangat penting, dan untuk menjaga keberlangsungan suatu negara bangsa, maka identitas nasional itu terus-menerus diusahakan untuk diperkuat secara sistematis. Karena apa? Karena selain kemudian memang identitas ini menjadi penting untuk pembeda, tetapi baik secara eksternal maupun internal, identitas nasional ini juga mengalami tantangan begitu. Apalagi di era globalisasi semacam ini. Era globalisasi tentu memberikan tantangan tersendiri bagi pembentukan penguatan identitas nasional, karena kultur itu bisa, atau informasi teknologi itu sangat mendekatkan kita untuk tersambung dengan kultur atau negara yang lain, sehingga bisa jadi sangat mixture kebudayaan yang kita bisa menemukan campuran begitu kebudayaan dari apa yang pengalaman yang dimiliki oleh Indonesia hari ini. Saling ada semacam migrasi kebudayaan. Kita sangat suka dengan film-film Korea, misalkan Lee Min Ho, terus kemudian lupa saya, kemudian Blackpink dan sebagainya lah. Kemudian kita juga suka anime dan sebagainya. Itu juga akibat dari globalisasi, betapa informasi itu bisa dengan sangat mudah kita dapatkan melalui teknologi, dan sedikit banyak itu juga akan mempengaruhi. Kemudian tantangan terhadap keberadaan identitas nasional itu juga muncul ketika identitas primer itu sangat kuat, lebih kuat mengalahkan identitas sekunder. Ya, identitas primer itu adalah satu karakter yang memang dimiliki oleh individu yang itu didasarkan pada suku, agama, kelompok, dan sebagainya. Jadi mereka mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok etnis tertentu, agama tertentu, atau suku tertentu. Nah, dalam konteks kebangsaan yang plural, tentu muatnya identitas primer ini bisa jadi menjadi tantangan tersendiri, karena dalam prakteknya sangat dimungkinkan identitas primer itu muncul dan bahkan melampaui dari identitas sekunder, sebagai mereka hal-hal yang disepakati dalam konteks kebangsaan yang jauh mungkin lebih luas ya. Nah, sentimen antar kelompok, kemudian krisis konflik antar agama misalkan, hal ini juga merefleksikan betapa kemudian identitas primer itu menjadi lebih utama daripada identitas sekunder yang itu berbasis kesepakatan. Kemudian yang terakhir, saya kira tantangan terhadap keberadaan identitas nasional adalah minimnya keteladanan dari kelompok elit bangsa. Jadi terkadang kelompok elit bangsa itu mempergunakan beberapa identitas atau karakter yang ada di Indonesia itu justru untuk memanipulasi atau dimanipulasi untuk kepentingan dirinya. Misalkan slogan-slogan saya Pancasila sehingga yang lain tidak menjadi Pancasila, atau slogan NKRI harga mati yang itu terkesan sangat elitis, tapi di satu sisi orang yang meneriakkan slogan-slogan itu tidak memberikan keteladanan yang berarti, sehingga publik secara luas, masyarakat awam melihat suatu hal yang paradoks atau yang saling kontradiktif dan bertentangan satu dengan yang lain. Bagaimana orang yang biasanya berkhotbah tentang agama yang penuh damai, tapi kemudian dia justru malah melakukan kekerasan. Kemudian bagaimana seorang yang mendalilkan bahwa korupsi itu tidak baik bagi bangsa atau negara, justru dia sendiri melakukan korupsi. Nah, hal itu yang menjadi tantangan bagi semuanya di dalam konteks
penguatan identitas nasional. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan atau diskusi pengantar untuk ke pagi ini, dan kita akan mendiskusikan lebih mendalam beberapa isu yang ada di dalam forum diskusi tatap muka secara online tentunya. Terima kasih dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.